Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irensia Nur Putri Katikasari. Saya dari SMK Telkom Sandi Putra Malang. Di sini saya mau mendemonstrasikan tentang perintah-perintah untuk pemrosesan string. Pertama-tama, kalian harus sudah menginstal VirtualBox, Oracle VirtualBox versi 4.3.6. Lalu kita buka. Di sini saya sudah membuat dua partisi dan salah satunya adalah partisi Debian. Lalu kita klik mulai saja. Ditunggu bootingnya. Ini tampilan awal dan kita harus masuk sebagai user. Lalu masukkan passwordnya. Ini adalah tampilan halaman awal dari Debian. Di sini ada menu aplikasi dan juga lokasi. Karena di sini saya akan mendemonstrasikan tentang perintah-perintah pemrosesan string, maka langsung saja kita di aksesoris, kita pilih terminal. Ini adalah tampilan terminal. Terminal sendiri ialah area tempat pengetikan perintah dasar. Di dalamnya terdapat prompt yang diakhiri dengan kursor, di mana kita bisa mengetikkan perintah yang kita inginkan dan juga hasil-hasil yang keluar. Ini disebut baris judul. Dia berada di bagian paling atas window, biasanya menampilkan direktori yang sedang aktif. Ini disebut baris atau menu bar. Dia berada di bawah judul, berisi menu-menu yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Pada menu bar ini disebut file atau berkas. Di menu ini bisa membuka terminal baru, tab shell baru, menutup dan membuka window atau membuat profil baru. Di mana membuat profil baru bisa dipilih sesuai selera, bisa font, terus juga warnanya. Pada pengaturan, ini bisa disimpan sebagai profil yang bisa diaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Pada tampilan, menu ini berhubungan dengan tampilan window terminal. Bisa memilih menampilkan menu bar, tampilan window full screen, memperbesar dan memperkecilkan tampilan. Pada menu terminal, ini bisa mengubah profil yang diaktifkan, bisa juga mengatur judul, karakter encoding, mereset dan membersihkan window terminal. Pada bantuan, bisa dipilih jika ingin tahu tentang terminal ini dengan lengkap. Pada saat pertama kali membuka window, lalu langsung keluar prompt. Ini disebut prompt, di mana ini disebut host atau user, dan ini disebut nama komputer atau hostname. Dan tanda ini disebut direktori atau folder yang sedang aktif, menunjukkan sedang berada di direktori komputer. Dollar disebut user yang aktif atau user biasa atau juga regular user. Lalu kita coba mengetikkan suatu perintah. Jika kita lupa dengan nama file kita bisa mengetikkan satu huruf saja lalu kita tab. Jika memang satu huruf tadi itu mempunyai dua file yang sekiranya hurufnya sama, maka kita membutuhkan dua kali tab. Lalu kita bisa memilih file mana yang kita butuhkan. Di sini ini disebut perintah atau perintah yang akan dijalankan. Ini disebut argumen. Dalam argumen terdapat option dan path. Ini sebagai option atau pilihan yang bisa digunakan untuk menghasilkan kondisi tertentu dari suatu perintah. Dan path ialah sesuatu yang akan diproses oleh perintah, misalnya nama file atau directory. Lalu kita klik, kita enter. Dan ini adalah tampilan, karena ini berarti adalah menampilkan suatu file yang bernama file pertama. Ini adalah contoh penulisan perintah tanpa menggunakan argumen. Dan penulisan perintah dan menggunakan argumen berupa option.
lalu penulisan perintah dan menggunakan argumen berupa option dan pet. Sebelum kita memasuki perintah-perintah yang berhubungan dengan pemerosesan string, pertama kita membuat suatu file dulu. Caranya dengan mengetikkan ini. Lalu Anda akan masuki tampilan yang sama seperti dengan Notepad. Fungsinya untuk menuliskan isi dari file yang Anda ingin buat. Kita langsung saja. Setelah selesai, kita bisa mengkontrol O atau menyimpan dengan nama file yang kita inginkan. Pada Linux ada aturan penamaan file. Karakter yang bisa dimasukkan sebanyak 256 karakter, bisa terdapat huruf besar dan huruf kecil. Tapi Linux itu sangat sensitif atau sensitive case, yang misalnya kalian menuliskan huruf besar semua, tapi ketika kalian mencari itu menggunakan huruf kecil, maka Linux tidak bisa membaca. Bisa juga menggunakan titik, dash, dan underscore. Klik enter, dan untuk kembali ke halaman sebelumnya bisa dengan Ctrl Z, Ctrl X, ataupun Ctrl V. Di sini saya menggunakan Ctrl Z. Cara tadi merupakan cara menutup paksa jika kita tidak tahu tombol mana yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada perintah yang bernama man. Man ialah fungsinya memberikan informasi lengkap atau manual mengenai perintah dasar yang ingin diketahui. Misalnya, perintah dasar dir. Maka akan tampil dir itu perintahnya seperti apa. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, bisa di key. Bisa juga dengan tombol key, ataupun Ctrl Z, Ctrl X, atau Ctrl V. Kemudian perintah-perintah pemrosesan string yang pertama ialah head. Head sendiri untuk menampilkan beberapa baris awal dari suatu file. Set default yang ditampilkan adalah 10 baris awal file. Jika ingin menampilkan jumlah baris tertentu, maka ditambahkan option min and x, di mana x sebagai jumlah baris. Seperti ini. Maka dia akan menampilkan isi dari file jarcom. Jika kita ingin menampilkan hanya beberapa baris, misalnya hanya 4 baris, maka seperti ini. Dia akan menampilkan hanya 4 baris saja. Kemudian perintah yang kedua ialah tail. Tail fungsinya hampir sama dengan head, hanya saja dia membaca dari bawah bukan dari atas. Seperti ini. Dan jika ingin hanya beberapa baris saja,
dia akan membaca dari bawah. Kemudian yang ketiga ada perintah yang dinamakan grep. Grep ini fungsinya untuk mencari karakter atau kata yang diinginkan dari sebuah file yang terdiri dari banyaknya kalimat. Misalnya saya ingin mencari nama saya dalam folder dalam file jarcom. Maka yang ditemukan adalah nama saya dalam baris nama. Kemudian perintah yang keempat namanya bc. Bc sendiri berfungsi untuk menampilkan jumlah baris, jumlah kata, dan juga ukuran file. Ini adalah jumlah baris, jumlah kata, dan ukuran file dari file yang bernama jarcom. Kemudian perintah yang terakhir bernama sort. Sort sendiri berfungsi sebagai mengurutkan secara abjad berdasarkan huruf awal baris. Tadinya absen ini berada dalam tengah-tengah. Karena absen berawalan dengan huruf A, maka dia diurutkan atas sendiri. Kemudian perintah-perintah yang lainnya misalnya pwd. Pwd singkatan dari print working directory. Fungsinya menampilkan direktori yang sedang aktif. Di sini direktori yang sedang aktif adalah user saya dan direktori home. Kemudian ada cat. Cat sendiri fungsinya untuk menampilkan isi file, dan file itu bertipe teks dan juga bukan sebuah file kosong. Kemudian ada mv. Mv sendiri fungsinya memindahkan direktori atau merename nama file atau juga direktori. Misalnya saya akan merename nama file jarcom menjadi jarcom 1. Jika kita kembali ke perintah cat tadi, maka dia akan menampilkan apa yang terdapat dalam file jarcom yang sudah diganti nama dengan jarcom 1. Kemudian ada perintah rm yang berarti remove atau menghapus file atau suatu direktori. Sini saya akan menghapus file jarcom 1. Kemudian saya akan menunjukkan perintah untuk menampilkan tanggal hari ini, tanggal dan waktu sistem. Kemudian ada juga perintah untuk menampilkan nama dari komputer atau hostname. Di sini nama hostname-nya adalah Debian. Terakhir, perintah ini berfungsi untuk membersihkan layar. Sekian demonstrasi saya tentang perintah-perintah pemrosesan string. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.